Maranatha. Ya, Maranatha itu Bapak Ibu Saudara artinya Tuhan segera datang atau datanglah segera Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara di dalam Minggu Advent yang kedua ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu bertobatlah dan pulih. Karena biasanya kalau Minggu Advent yang kedua Bapak Ibu Saudara itu selalu berbicara tentang damai sejahtera, tentang damai. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam pengantar khotbah ini ada sebuah kisah tentang seorang bapak. Ketika dilihatnya anak yang paling disayanginya ini mulai bandal, anaknya ini mulai sering menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga bapaknya ini mau ngomong, mau berkomunikasi lah bapaknya ini sama anaknya ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bapaknya ini ketika mau berbicara kepada anaknya ini, dia tidak memilih ruang tamu yang sedang ada banyak tamu. Dia tidak memilih tempat di mana keluarga sedang berkumpul untuk berbicara kepada anaknya. Dan ia tidak memilih tempat yang ramai untuk menegur anaknya yang sudah menyakiti banyak hati orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia panggil anaknya, "Hai anakku tersayang, ayo ikut Bapak." Mereka jalan ke belakang, ke ruangan dapur, tempat yang sepi, tempat yang jauh dari kebisingan, dan di tempat itu tidak ada suara yang mengganggu mereka berdua. Bapaknya pun mulai berbicara kepada anaknya. Lalu anaknya ini mendengar di tempat yang sunyi itu, dan hatinya ini terbuka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terkadang hubungan itu dipulihkan bukan di tengah keramaian, tetapi di tempat yang sepi. Bukan ketika kita merasa kuat, tetapi ketika kita merasa kosong. Bukan di dalam istana, tetapi di padang gurun. Lewat bacaan kita ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin pernahkah kita bertanya, kenapa Tuhan, kenapa Allah memilih padang gurun sebagai sebuah panggung pertama untuk memulai sebuah karya pemulihan? Kenapa Tuhan pilih di padang gurun ya? Kenapa enggak di Bait Allah saja dibuatnya? Kenapa enggak di Yerusalem saja dibuatnya? Tempat di mana orang-orang suci, tempat di mana orang-orang terpandang, tempat orang-orang yang penuh dengan kesalehan berkumpul. Tapi kenapa Allah memilih tempat pertama untuk memulai karya keselamatannya di padang gurun? Tempat yang sunyi, tempat yang kering, bahkan tempat yang penuh dengan keterasingan, Bapak Ibu Saudara. Dan di tempat itulah justru suara terdengar dengan nyaring di dalam ayat yang kedua. Bertobatlah dan sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, di tempat seperti itulah Allah memulai semua karya pemulihannya antara hubungan manusia dengan Allah yang sudah dirusak oleh dosa. Di tempat padang gurun terdengar suara bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bahkan Bapak Ibu Saudara, orang yang menyuarakan perkataan itu bukanlah seorang pemuka agama yang terkenal. Bahkan juga bukanlah seorang ahli Taurat yang mendedikasikan hidupnya meneliti Taurat. Bahkan dihormati karena keahlian Tauratnya. Bukan Bapak Ibu Saudara. Bukan itu yang ditunjuk Allah untuk menyuarakan pesannya ini. Tetapi dia adalah seorang nabi yang hidupnya sederhana. Pakaiannya kasar, makanannya seadanya. Dan juga Bapak Ibu Saudara, dia bukan hanya berbicara tentang berkhotbah. Dia bukan hanya berkhotbah tentang pertobatan. Tetapi di sini kita melihat bagaimana ia menghidupi sebuah pertobatan itu. Bapak Ibu Saudara, dari khotbah ini, yang pertama yang harus kita pahami adalah ketika Allah mulai bertindak. Jadi, setelah berabad-abad masa sunyi, Nabi terakhir Bapak Ibu Saudara dari kitab Maleakhi sampai kepada Injil, tidak ada nabi dipilih di sana. Sehingga disinilah Yohanes dia hidup
sebagai nabi di tengah Israel yang hidup di dalam tekanan Romawi, di mana dia mungkin merasakan kelelahan rohani, bahkan dia memiliki rasa kerinduan akan pemulihan. Bapak Ibu Saudara, disinilah Yohanes dipilih oleh Allah sebagai nabi untuk menjadi penyambung lidah Allah, untuk mempersiapkan jalan, mempersiapkan kedatangan Mesias yang disebut sebagai Sang Juru Selamat. Dan Bapak Ibu Saudara, disinilah kita boleh memahami di mana Yohanes dia muncul untuk mengumandangkan sebuah seruan yang mengguncang bagi bangsa Israel. Di mana ia berkata, bertobatlah Bapak Ibu Saudara. Kata bertobat ini diambil dari kata metanoite yang berarti bukan sekedar menyesal. Bapak Ibu, bertobat itu bukan hanya sekadar ketika kita menyesali perbuatan kita, itu sudah dikatakan bertobat. Bukan segampang itu. Bahkan juga bertobat bukan ketika kita menangis akan segala sesuatu yang telah kita lakukan. Tidak semudah itu. Bertobat bukan hanya kita menangis menyesali perbuatan kita. Lalu bagaimana bertobat yang benar, pendeta? Bertobat menurut seruan Yohanes Pembaptis ini, Bapak Ibu Saudara, adalah berbalik arah. Itulah yang dikatakan bertobat. Bagaimana kita boleh berbalik arah, lalu membiarkan Allah mengambil alih jalan hidup kita. Karena ketika Allah mendekat dalam hidupmu, ketika Allah mendekat di dalam hidup kita, kita tidak mungkin tinggal di dalam keadaan yang sama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, inilah mau diingatkan Allah dalam Minggu Advent yang kedua. Di mana kita harus membiarkan Allah mendekat dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Biarkan Dia dekat dengan kita, supaya hidup kita tidak tinggal di dalam keadaan yang sama. Sebab, kalau Tuhan dekat, Bapak Ibu, mau ngapa-ngapain pun kita, Tuhan lagi dekat aku ini. Gak berani kita melakukan yang aneh-aneh. Ketika kita mau berbuat jahat, Tuhan ada di dekat aku nih. Gak mungkin aku berbuat jahat. Ketika kita mau menjelekkan seseorang, Tuhan ada di dekat aku ini. Gak mungkin berani kita melakukan hal yang sama. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita biarkan Tuhan itu boleh mendekat di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, di dalam teks bacaan kita di sini, kita diingatkan kembali akan seruan seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya, di mana dia menubuatkan. Nubuat itu adalah sebuah pesan yang akan terjadi dari masa lampau ke masa yang akan datang. Jadi di masa lampau Yesaya bernubuat, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Itu pada masa lampau. Lalu pada masa kininya, hadirlah Yohanes. Dia berdiri di tengah nubuat itu. Tetapi Yohanes bukanlah bintang utama di sini, Bapak Ibu. Ia bukan pusat perhatian dalam teks ini, tetapi dia hanyalah sebuah suara. Tetapi suara itu, Bapak Ibu, itu memanggil umat untuk meratakan jalan hati mereka. Kenapa Bapak Ibu Saudara mau diingatkan di dalam Minggu Advent yang kedua ini yang berarti damai atau damai sejahtera, mau diingatkan kepada kita semua bahwa sebelum Mesias itu datang, hati kita itu harus dibersihkan. Sebelum Mesias itu datang, Bapak Ibu, sombong kita itu harus dihancurkan. Sebelum Mesias itu datang, Bapak Ibu Saudara, keserakahan dalam hati kita itu harus diratakan. Sebelum Mesias itu datang, Bapak Ibu Saudara, kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup kita itu harus dibuang. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, sebelum Mesias itu datang, hubungan kita yang rusak itu harus dipulihkan. Kenapa, pendeta? Karena pemulihan itu, Bapak Ibu, itu selalu dimulai dari dalam hati kita, dari dalam hidup kita. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, di dalam teks bacaan kita ini merujuk kepada baptisan di Sungai Yordan.
Jadi saya mau katakan dalam khotbah ini bahwa baptisan di Sungai Yordan itu artinya adalah kesempatan untuk memulai kembali. Supaya paham kita. Jadi baptisan yang dilakukan di Sungai Yordan itu memiliki makna kesempatan untuk memulai kembali. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa Yohanes ini memilih Sungai Yordan, bukan sungai-sungai yang lain. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Yohanes memiliki alasan ketika dia memilih Sungai Yordan menjadi tempat di mana ia memberitakan pemulihan dari Allah kepada umat manusia. Di mana Sungai Yordan Bapak Ibu itu menjadi sebuah simbol awal yang baru. Kehidupan yang baru. Manusia baru. Sungai Yordan menjadi simbol awal yang baru. Di mana itu menjadi tempat bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Jadi, ketika Yohanes melayankan baptisan pertobatan di Sungai Yordan, di situ seolah-olah ia mengingatkan kembali kepada umat Israel bahwasanya kalian setelah memasuki Yerusalem melewati Yordan sekali lagi untuk masuk kehidupan yang baru bersama dengan Allah. Jadi saat ia memberitakan baptisan pertobatan ini Bapak Ibu Saudara, apakah sedikit yang datang? Kalau kita lihat filmnya, film Yesus yang mulai tahun 2024 produksi mahasiswa-mahasiswa Kristen, berbondong-bondong orang mau dibaptiskan oleh Yesus, oleh Yohanes ini untuk menerima Yesus, untuk menerima pertobatan. Banyak orang datang, banyak mereka mengakui dosa mereka, bahkan mereka membiarkan diri mereka untuk diperbarui. Mereka biarkan diri mereka supaya Tuhan dekat kepada mereka. Tetapi dari banyaknya orang yang sungguh-sungguh datang ini Bapak Ibu Saudara, ada orang yang datang dengan hati yang tidak benar. Siapa itu? Itulah orang-orang Farisi. Itulah orang-orang Saduki Bapak Ibu Saudara. Mereka orang Farisi, orang Saduki, mereka adalah kelompok elit. Mereka adalah kalangan atas dalam masyarakat masa itu. Mereka kelompok yang dihormati. Tetapi Yohanes melihat ke dalam hati mereka masing-masing. Enggak cuma dilihat jubah mereka yang bagus. Enggak dilihat jenggot mereka, mungkin pada saat itu mereka pangkas di barbershop, ya kan? Nah, dilihatnya mereka dari golongan elit ini ke dalam hati mereka, dan Yohanes ini berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak." Wah, pasti mereka ini terkejut Bapak Ibu Saudara. Mereka datang, mereka kalangan elit, mereka melihat situasi yang terjadi. Lalu tiba-tiba Yohanes berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak." Pertanyaannya, kenapa Yohanes begitu keras terhadap mereka? Kenapa Yohanes langsung menghujuk mereka dengan perkataan yang mungkin membuat mereka merasa sakit hati? Yang mungkin membuat mereka terasa tersinggung dengan perkataan Yohanes ini? Ternyata Bapak Ibu Saudara, Yohanes tahu mereka ini hanya ingin ikut ritual, tetapi tanpa perubahan hidup. Yohanes tahu Bapak Ibu Saudara, mereka terlalu membangga-banggakan bahwasanya bangsa Israel itu adalah keturunan Abraham yang berhak mendapatkan keselamatan. Kami sudah aman, kalian belum. Sehingga mereka datang hanya mau melihat-lihat saja. Oleh sebab itu Yohanes ingatkan kepada mereka Bapak Ibu Saudara, bahwasanya hai kamu keturunan ular beludak, artinya kamu yang tidak bertobat bersungguh-sungguh, kamu yang datang hanya main-main saja, kamu yang datang mau sok-sokan saja. Begitu keras teguran Yohanes ini. Dan lewat teguran ini juga mau diingatkan sama kita Bapak Ibu Saudara, bahwasanya Allah tidak mencari status religius. Artinya, Allah mau mencari buah pertobatan. Dan tanpa buah itu, pohon akan ditebang. Artinya percuma kita mengaku agama Kristen, kalau hidup kita tidak dihidupi dengan buah-buah roh. Artinya percuma kita mengaku Kristen, kalau kita tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan.
Karena agama tanpa pertobatan itu hanyalah kulit luar saja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, Yohanes menjelaskan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan roh dan api. Artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus itulah yang akan membersihkan manusia, saya, penatua diaken, Bapak Ibu, dengan membersihkan kita dari dosa sampai ke akar-akarnya. Jadi di mana api itu melambangkan pemurnian dan roh itulah melambangkan yang memperbarui. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berada di dalam hidup kita, Dia tidak hanya mengubah kebiasaan luar kita, tetapi Ia mengubah hati kita. Dan gambaran di dalam ayat yang ke-12 Bapak Ibu, mungkin tim IT bisa buka ayat 12 supaya kita baca sama-sama. Matius 3 ayat 12. Kita baca 2, 3 ya. Iya. Jadi dalam ayat 12 ini Bapak Ibu Saudara, ini mau menunjukkan kepada kita betapa Allah tidak main-main dengan perkataannya. Tetapi Allah sungguh serius. Allah bekerja. Ia akan memisahkan yang berharga dari yang sia-sia di dalam hidup kita. Asal kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena dalam minggu Advent yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, ini mau mengajarkan kepada kita tentang damai. Bapak Ibu Saudara, saya tahu bahwasanya kota Pematang Siantar ini sedang tidak baik-baik saja. Karena kalau mau isi bensin harus mengantri sampai 3 km. Di mana kesabaran itu diuji. Di mana kedamaian itu diuji. Bahkan juga tadi malam main-main aku ke Suju ya, mau keluar parkir aja pun panjang kali antriannya. Di mana kesabaran itu juga sedang dilatih Bapak Ibu Saudara. Damai itu bukan berarti keadaan sedang baik-baik saja. Damai itu juga bukan berarti perasaan kita nyaman seperti seorang yang sedang dimabuk cinta. Bukan. Tetapi damai Bapak Ibu Saudara itu datang dari Allah ketika kita mau menjalani pertobatan dan pemulihan. Jadi damai itu ada bagaimana pendeta? Damai itu ada ketika hati kita berbalik kepada Tuhan. Damai itu ada ketika kita mau meluruskan jalan baginya. Jadi damai itu ada ketika kita mau berkata, Tuhan, aku mau berubah. Coba katakan Bapak Ibu. Tuhan, aku mau berubah. Belum serentak, berarti belum semua mau damai. Tuhan, aku mau berubah. Maka damai Allah mulai mengalir. Bapak Ibu Saudara, di minggu Advent yang kedua ini ada 3 pesan yang boleh menjadi oleh-oleh bagi kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mencari damai di dalam hati. Jadi damai sejati itu dimulai dari dalam Bapak Ibu. Jadi bukalah ruang terdalam di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Bahkan bagian yang paling gersang sekalipun. Jadi izinkanlah Tuhan masuk ke dalam gurun hatimu, gurun batinmu. Apa itu? Luka yang paling mungkin belum sembuh dalam hidup Bapak Ibu. Kesalahan yang mungkin masih membebani di dalam hidup Bapak Ibu. Mungkin juga dosa yang mungkin belum bisa Bapak Ibu tinggalkan. Biarkan Tuhan masuk ke dalam bagian-bagian itu. Dan ketika kita bertobat, artinya kita memberi tempat bagi Yesus untuk memenangkan badai dan menyalakan damainya. Jadi mari kita belajar yang pertama, mencari damai di dalam hati. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, membagikan damai sejahtera kepada sesama. Jadi damai itu bukan untuk disimpan.
Tetapi damai itu harus mengalir. Jadi biarkan kasih Kristus itu memimpin langkah hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Untuk memperbaiki hubungan yang retak. Untuk mengampuni yang melukai. Dan meredamkan diri demi perdamaian. Artinya jadilah pembawa kesejukan. Hadir yang meneduhkan, bukan memanaskan. Karena kita dipanggil bukan hanya memberi damai, tetapi menjadi saluran damai itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, menyambut Kristus dengan hati yang berbuah. Karena Advent itu bukan hanya sekedar mengenang bayi Yesus lahir di Bethlehem, tetapi Advent adalah mempersiapkan diri menyambut kehadirannya. Karena pertobatan yang sejati itu akan tampak dalam buah hidup, yaitu karakter yang berbuah, keputusan yang benar, dan tindakan yang membawa kebaikan. Sambutlah Yesus Kristus dengan hidup yang diperbarui setiap hari. Di akhir khotbah ini, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah ilustrasi di mana ada seorang bapak yang mewariskan sebuah rumah tua kepada anaknya. Rumah ini, Bapak Ibu, yang diwariskan besar kali. Jadi, walaupun besar rumah ini kokoh, tapi rumah ini sudah lama tidak ditinggali. Atapnya mulai bocor, dindingnya mulai retak, dan halamannya dipenuhi dengan ilalang. Jadi saat pertama kali anaknya ini datang, menerima warisan rumah besar itu, ia melihat dan merasa malu, dan hampir membiarkan rumah itu terbengkalai. Suatu hari, Bapak Ibu, datanglah seorang tukang bangunan dan berkata, "Anak muda, rumah ini bisa diselamatkan. Tapi harus dimulai dengan membersihkan bagian yang rusak." Lalu sepakatlah si anak ini dengan tukang. Dimulailah proses restorasi. Atap lama dibongkar, dinding yang rapuh dipotong, puing-puingnya disingkirkan. Prosesnya itu lama, prosesnya tidak nyaman, kadang berisik, berantakan, melelahkan. Tapi setiap bagian yang dirapikan, setiap retakan yang ditutup, rumah itu perlahan tampak kembali seperti wujud aslinya. Indah, kuat, dan layak dihuni. Beberapa bulan kemudian, Bapak Ibu Saudara, ketika restorasi itu selesai, semua orang terkejut. Rumah yang dulu memalukan, rumah yang dulu jelek, kini menjadi rumah yang memulihkan, rumah yang cantik, rumah yang indah. Tempat orang menemukan kehangatan, keamanan, dan damai sejahtera. Apa artinya dari ilustrasi ini, Bapak Ibu Saudara? Artinya adalah, hidup kita itu sama seperti rumah itu. Ada bagian yang retak. Ada ruang yang ditutup rapat karena masa malu. Dan sudut-sudut yang kita biarkan rusak. Tetapi Allah tidak datang untuk meruntuhkan kita. Tetapi Dia datang untuk memulihkan. Oleh sebab itu, pertobatan adalah saat kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, masuklah ke dalam hidupku. Masuklah ke dalam hatiku. Bongkar apapun yang perlu Engkau perbaiki." Dan Roh Kudus, Sang ahli restorasi itu, mulai bekerja, membenahi luka kita, memulihkan karakter, dan menata ulang arah hidup kita. Dan itulah mengapa Yohanes berseru, dan seruannya ini bukan ancaman, tapi seruannya ini adalah sebuah undangan kasih. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan hari ini, Bapak Ibu, firman Tuhan mau ingatkan kepada kita. Bertobatlah dan pulih. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.